Yang di sini itu banyak yang tahu, yang penghuni di sini itu manusia setengah raksasa. Besar banget orangnya. Besar banget, sundul nggak muat sampai segini. Ini mempet dulu nih. Jadi lubang gua ini orang yang jenengan lihat itu sampai kepalanya itu menunduk. Sampai segini. Apakah itu sosok Gajah Mada? Bisa jadi itu 3 kali seperti itu. Berjumpa dengan sosok tinggi besar itu sudah 3 kali. 3 kali di film ya seperti itu. Jadi postur tubuhnya pun mirip Gajah Mada yang di film-film itu, ge? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Wonosalam, Jombang. Kita akan mencoba belusukan dan eksplor ke sebuah lokasi yang ada di sana. Di lereng Pegunungan Anyar Moro ini terdapat sebuah gua pertapaan yang menurut sejarah dan cerita masyarakat, gua tersebut merupakan gua pertapaan Mahapatih Gajah Mada pada era Kerajaan Majapahit, yang dimana gua tersebut sangat unik sekali, berada di atas pohon yang tentunya untuk menuju ke lokasinya harus merayap ya, naik ke atas pohon dan melalui akar-akar pohon. Oke, kita langsung saja menuju ke lokasinya. Kita hampir mendekati lokasi dan saat ini saya diantar Pak Misri, warga sekitar Gua Pertapaan ini, warga lokal yang tahu seluk-beluk tentang keberadaan dan kisah gua yang ada di sana nanti. Kita harus menuruni jalan ini, sangat licin sekali ya Pak Misri. Ya. Pak Misri pakai sendal jepit. Nggak takut kepeleset Pak? Enggak. Aman ya? Aman. Dan di bawah sana terdengar suara sungai. Ini tentunya banjir. Pak Misri, sungai kalau saat ini banjir ya? Belum banjir. Belum banjir. Ini memerlukan durasi yang cukup lama dan medan yang sangat ekstrim, jadi harus waspada juga, hati-hati. Dan untuk mencapai gua itu sendiri ekstrim ya, karena harus merayap atau merambat gandolan akar pohon. Tapi aman ya Pak ya? Aman. Hati-hati Pak, saya malah takut jenengan kepleset karena nggak pakai sepatu. Hati-hati Pak. Biasa ya pakai sepatu, biasa. Nggak terbiasa pakai sepatu Pak? Ya, biasa pakai sepatu. Biasanya kan sepatu pentol gitu Pak? Nggih. Masih ke sana lagi. Pak, di bawah situ belakangan itu kelihatan angker banget. Itu ada cerita apa Pak warga sini Pak? Dulu ada yang itu orang ya, makhluk yang semper loh, lumpuh. Orang lumpuh? Ya, di belah situ. Di situ. Gitu. Itu gua Pak, bukan? Bukan. Batu raksasa yang di bawahnya itu seperti ada cerukan atau gua. Yang ini menurut Pak Misri ada penghuninya apa Pak? Orang lumpuh. Orang lumpuh. Jenengan pernah dijumpai Pak di situ Pak? Pernah melihat. Pernah melihat? Melihat. Tepat di bawah pohon itu Pak? Ya. Nah di sini ada. Mau ikut saya di sini? Di ini? Di situ. Itu apa yang jenengan lihat di situ? Bentuk orang, tapi kelihatannya yang muncul pusaka. Pusaka? Ular segini. Pusaka ular? Ya. Berbentuk ular? Berbentuk ular. Dikasihkan jenengan Pak? Saya nggak mau. Oh nggak, jenengan terima? Enggak. Di sini. Asli dikasihkan itu pusakanya Pak? Muncul di sini. Kenapa Pak Misri kok tidak menerimanya? Saya takut. Apa belum waktunya mengambil gitu? Enggak. Saya nggak mau pusaka. Pak, guanya itu yang di mana Pak? Di sana ya? Itu ya guanya ya? Ya. Nah, nanti kita akan ke sana. Situ. Di atas itu ya? Ada di situ. Banyak. Tapi jalannya harus melingkar dulu Pak ya? Ya. Oke. Oke, lanjut Pak. Ini uniknya gua ini berada di apa ya? Bisa dibilang di atas pohon, di tengah-tengah tebing. Ya. Jalannya harus merambat di akar pohon. Dan harus hati-hati tentunya Pak Misri ya? Karena lengah sedikit, aduh, nyawa taruhan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Bismillah, kita niatnya baik Pak Misri ya? Iya. Ini nanti pulangnya pasti napasnya Senin sama Kamis ya Pak ya? Iya. Selasa Rabunya hilang ya? Ya. Jenengan juga sering mengantar orang tamu-tamu yang ke gua itu Pak?
Sering, Sering ya? Aduh, tuh. sering. Itu yang datang ke gua itu dari mana saja Pak Menteri? Baru-baru ini dari Gresik, dari Ngawi, Jauh-jauh nggak Bang ya? ya, dari Malang, Yang dari luar Jawa ada Pak? belum ada. Belum ada. Oh ini kanan, jalan setapak ya. Ya, Tujuan orang yang ke sana itu untuk apa Pak Menteri? Kalau boleh tahu. ada yang mau jual tanahnya, ada yang mau anaknya, putra-putrinya yang mau bekerja. Ritual gitu, Ya. ngeti. Ya, Sampai berapa hari Pak? nggak lama, Semalam gitu. cuma 2 jam, 3 jam. Kalau mau berhasil, saya kasih tahu ke sini lagi, nggak mau. Oh gitu. Nggak bisa bayangin Pak kalau malam sini Ya, pasti keren. Pak. ya, sebenarnya ya siang hari, Siang hari ya. sebenarnya bermalam Keren. 1 malam. Kayak gini loh. Saya kemarin saya di sini, Ini untuk apa ini kok ditutup batu ini? saya ambil air di situ dulu ada, sekarang nggak ada. Lah ini ada bekas dupa Pak. Ritual di situ, Oh, mau ambil air. mau ambil air. Ya, Ini harus benar-benar hati-hati nih. Nah itu pohon apa Pak yang besar itu Pak? gini, Nggih. eprik, Eprek nggih. eprik. Lah, ini loh jalannya. Hati-hati ya. Nah, harus waspada ini. Bismillah. Mudah-mudahan bisa. Pak Misri bisa soalnya kok. Besar sekali. Masih jauh Pak? Masih jauh. Oh itu Pak ya? Ya, Oke. Nah ini kita sudah mulai naik Pak nggih. ya, Coba kita maju lagi. Hati Pak. Nah, jadi akses satu-satunya ini jalannya harus seperti ini. ya, Melewati akar akar. pohon yang terus kita naik sampai puncak sana. Ini harus fokus ke pegangan ya. Jadi mungkin nanti kita skip perjalanan kita karena harus ini apa? Merayap seperti nyemot ini teman-teman. Oh, naik sampai ke sana. Pak Misri lebih dulu mendahului kita dan kita akan menyusul. Ini sampai berapa ratus meter baru sampai ke gua pertapaannya. Aman Pak ya? Aman. Oke. Demi keselamatan kita ambil aman. Makanya kamera kita off, kita naik ke atas. Alhamdulillah kita sudah sampai di guanya Pak Misri nggih. Gua dinamakan gua apa Pak Misri namanya? Gua si golo-golo. Gua Sigolo-Golo. Yang guanya ada di atas sana. Oke Pak, kita langsung ke guanya Pak. Ini benar-benar berada di langit lah. Gua dekat langit ini. Yang di bawah sana tuh kelihatan sungai. Nah seperti itu. Jauh sekali sungainya dan ini ada tangga berundak. Wah Sigolo-Golo. Banyak orang nginep banyak Pak di sini Pak. Banyak, Kok ada apa namanya? ada tikarnya, ada. Di sini sering digunakan orang untuk nginep. Ya, Wah, sering. ritual ngoten nggih. Ya, orang ritual. Ritual. Pak Misri coba ditunjukkan tempat-tempat yang jenengan ketahui di sini, titik dari tempat keramat yang ada di gua ini, Pak. Ini sumber apa ini, Pak? Ini sumber penguripan. Kalau yang ini Yang ini sama. sumber penguripan juga. Ya, Situ banyak sekali uang logam Pak kayaknya, Pak. ya, Sengaja ditaruh gitu uang logam. ya. Yang sumber penguripan lagi yang mana? Di situ. Itu. Ya, Terus yang konon ceritanya ada buah lorong gaib yang bisa tembus laut selatan itu yang sebelah mana? di sini, di sini, ini. Ada lorong pintu gaib ini. Ada yang jaga 2 orang. Sebenarnya ini merupakan sebuah lubang Ya, yang diduga itu lubang gaib ya, bisa tembus laut selatan. ya.
Yang jaga putri seperti raja di sini, perempuan. Perempuan. Ya, Jadi dijaga sosok perempuan ya, di pintu masuknya ini. ya pintu masuk. Dan sini juga ada apa namanya Pak? Perdupaan juga bersajian. Ya, Ini mungkin orang yang jenengan sampaikan tadi, hanya Ya. orang ritual gitu ya. ya. Jika ingin apa? Tanahnya laku gitu ritual di sini. Ya ada yang ingin tanahnya laku, yang ada yang ingin minta jodoh, ada yang ingin sembuh dari Sakit. gangguan sakit. Bahkan orang yang ingin dapat jodoh pun datang ke sini, Pak. Ya, Jadi itu orang-orang yang pernah jenengan antar ya sampai Ya. lokasi ini, Pak. ada yang mau bekerja, ada yang mau naik jabatan. Jadi semua hajat orang ketika Ya. ada keluhan problem di Ya. dunia itu mentok usaha ke sini Ya. tidak hasil, datang ke sini Ya, berhasil, ngoten Pak. berhasil. Berhasil. Pokoknya kula nek ngomong ya napa mawon, nek tiange percaya, nggih, insyaallah kabul, keinginannya kabul. Ngoten nggih, Pak. Nggih, Jadi tamu yang datang ke sini itu ketika mau menuruti Yes. apa yang jenengan sampaikan, nggih, syarat-syarat yang di sini harus Ya. apa-apa gitu, insya Allah terkabul. terkabul. Ya. Jadi ini sumber penguripan yang airnya mungkin bisa digunakan untuk obat, Pak. Ini, Pak. Bisa, Sumber ini netes dari batu, Pak. Ya. ya, Pak Menteri, kita sambil ngobrol sambil duduk yuk, ya. biar enak menceritakan tentang tempat ini. Ya. Nggih. Oke. Oke, Pak Misri, ini kan dinamakan Goa Sigolo-Golo. Nggih. Barangkali jenengan bisa menyampaikan kenapa kok bisa dinamakan Goa Sigolo-Golo, Pak Misri? Gua segala-gala itu artinya ya segala-galanya orang minta petunjuk apapun, minta segala apapun bisa terkabul. Jadi segala-galanya Segala-gala permintaan ya. orang yang datang ke sini Ya, itu pasti terkabul. ya, Tidak peduli itu permintaan apapun ya. ya apapun. Yang penting baik gitu ya, Ya. tidak permintaan yang jelek-jelek ya. Gua ini juga merupakan gua pertapaan, leres Pak Misri. Nggih, gua pertapaan. Nggih, pertapaannya siapa Pak Misri? Dulu pertapaannya Gajah Mada, Fatih Gajah Mada itu tapa di sini sampai Musa. Ataukah mungkin beliaunya itu Patih Gajah Mada itu sampai sekarang pun masih bertapa di sini? Masih, Bisa jadi seperti itu ya, ya, karena Patih Gajah Mada sendiri kan tidak ada makamnya ya, dan tidak diketahui di mana rimbanya, nggih. ya, Terakhirnya di mana, kalaupun ada petilasan-petilasan itu mungkin juga fiktif kebenarannya, nggih. ya, Tapi yang jelas menurut warga sini, gua ini adalah gua pertapaan Mahapatih Gajah Mada. ya, Di sekitaran gua ini ya, di area gua ini merupakan sebuah perkampungan gaib yang dimana masyarakat sini sering mendapati kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ada yang menemukan diberi gamelan, ada yang diberi emas batangan, juga boneka kencono itu barangkali Pak Misri bisa menyampaikan. saya kurang tahu persis itu. Ada yang seperti itu ya ada, cuma saya kurang tahu persis. Tapi yang orang katanya bisu itu, yang Ya, dikasih boneka itu, tetangga jenengan itu Pak Misri. ya, Namanya siapa? namanya Pak Supii. Yang orangnya tuh, maaf ya, bisu tunawicaranya. Itu benar-benar dikasih boneka gitu Pak? Katanya ya tahu, tapi saya belum pernah melihat. Saya dikasih tahu. Jenengan cuman mendengar, Ya, tapi untuk bonekanya sendiri belum pernah melihatnya. ya, Tapi sudah viral di kampung ya. sudah. Yang di sini itu banyak yang tahu. Namanya yang penghuni di sini itu namanya Mbah Eyang Ali Muhammad ada. Eyang Suropaku ada. Mbah Guwo ada. Soalnya yang jaga sini bisa jadi 1000 macam. Nah, 1000 macam itu makhluk apapun ada. Bisa jadi menyerupai, jadi pengemis bisa, jadi macan bisa. Dan seluruh kekarawan orang itu bisa menyampaikan di sini. Nggih, di yang bau rekso atau penghuni Ini di sini. gaib gua ini Gaib itu ini. banyak ya Pak Misri? Satu orang yang bisa jadi berupa wujud jadi apa saja. Oh, satu orang? Satu orang yang bisa. Hanya satu orang, tapi bisa menyerupai siapapun dan apapun. Ya, Satu orang itu siapa namanya tadi? Eyang Syekh Ali Muhammad. Siapa sebenarnya Syekh Ali Muhammad itu? Saya tahu persis tapi saya tidur tapi nggak tidur saya. Saya ya gini,
saya tengok-tengok di Iya. sini di rumah saya di atas sana, di atas gua sana. Ditarik oleh ayahnya. Dulu saya melamun aja, saya pengen sugih gak iso, utang sak membrek. Alhamdulillah saya sekarang nggak punya utang. Jadi di saat-saat jenengan itu mendapat ujian dari Tuhan, punya hutang banyak. Ya, punya Jenengan utang sering banyak. melamun gitu. Melamun. Ah, eyang itu gini, kenapa kon sedih-sedih wong kon ya tak bantu. Wis wong seranten kene kabeh kita jogo tapi gak ono sing ngerti. Awakmu tok sing tak ngerti. Aku nakon takon jenengku kon krewoan kon. Wong aku iso dadi 1000 kok. Gak iso nek kon mrene tak nyebut mbah kang mbah urus gua, aku wis ngerti karepmu kabeh. Eyang iku ngoten. Jadi itu setengah sadar, setengah mimpi, ya, Pak. Ya, Misalnya setengah gitu. sadar setengah mimpi. Ada bisikan Ya. seperti itu tadi. Pun orangnya mengenalkan diri bernama Syekh Ali Muhammad. Sama jenengan. Saya Ali Muhammad nggih. Terus setelah kejadian itu jenengan datanglah ke gua ini, Ya, ritual gitu. saya datang ke sini ritual. Seminggu 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang seminggu berulang-ulang kali. Setelah ritual di sini akhirnya utang-utang jenengan lunas. Ya, Lunas gitu. lunas. Selama ritual di sini jenengan pernah ditemui atau dijumpai sosok gaib penunggu gua ini? Dijumpai seperti raksasa, Raksasa, di sini. manusia. Manusia setengah raksasa. Berarti besar banget orangnya. Besar banget. Gua Apakah itu sundul nggak muat sampai segini. Ini mempet dulu nih. jadi lubang gua ini orang yang jenengan lihat itu sampai kepalanya itu menunduk? Sampai segini. Apakah itu sosok Gajah Mada? Bisa jadi itu. Bisa jadi Bisa jadi. perwujudan Gajah Mada yang Ya. sekarang masih ada di gua ini gitu. Iya. Yang jenengan duga juga bahwa Gajah Mada itu masih bertapa di gua ini sampai sekarang. Ya, datangnya gua ini seperti jugruk. Ya. Kemunculan orang itu ada getaran, seolah gua ini seolah-olah runtuh, ngoten. Ya, Saking besarnya orang ya Pak Mesri. ya, Jenengan tidak ketakutan Pak Mesri? tidak sama sekali tidak ketakutan. Saya 3 kali seperti itu, Berjumpa dengan sosok tinggi besar itu sudah 3 kali. 3 kali. Selama menemui jenengan, orang itu menyampaikan pesan atau berbicara apa gitu Pak Mesri? Nggak bicara. Kemunculan orang besar itu. Nggih. Jadi orang itu muncul hanya diam saja. Ya, Itu durasinya lama. lama. Yang diduga itu adalah Mahapati Gajah Mada. Ya mungkin khodamnya ya. Ya, di film ya seperti itu. Oh, seperti di film-film itu. Jadi postur tubuhnya pun mirip Gajah Mada yang di film-film itu, nggih. Ya, Gajah Mada sendiri kan terkenal dengan sosok sakti, yaitu tokoh pada era kerajaan Majapahit yang tentunya memiliki banyak sekali pusaka-pusaka yang masih tersimpan atau terpendam. Pusaka yang ada di sini yang jenengan ketahui itu apa saja, Pak Mesri? pusaka namanya Prasopati ada. Pusaka Nogososro. Keris Nogososro Ya, juga ada di sini. ada di sini. Ya, ada yang benda merupakan batu yang seperti endok. Ada. Di sini pernah ada pusaka ya seperti itu, segini. Heeh. Lusuk di itu, ngeleng di batu. Oh, Ngeleng mancep di batu. di batu gitu. Ya mancep ini. Berarti gua ini juga masih banyak pusaka-pusakanya gitu, Pak Mesri? Masih. Di sini ada yang mengatakan pusaka pemengang jagat ada. Nggih. Sebuah gua keramat yang ada di atas di atas pohon. Tentunya jenengan kan sangat paham sekali. Pantangan orang yang datang ke sini itu apa saja, Pak Mesri? Yang tidak boleh dilanggar ketika orang masuk ke gua ini. Yang tidak boleh di sini itu orang yang punya keinginan orang kaya. Pesugihan. Ya, Oh. tidak boleh. Kalau mau menekat ya itu tebusannya putih-putih mulus, tapi apa ada nggak orang dibundel kain putih. Oh gitu maksudnya. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang nekat ke sini untuk mencari pesugihan, ya syaratnya lah ayam putih mulus. Ya, Yang pada hakikatnya setelah jenengan artikan ya, itu orang dibungkus kain putih ya, atau orang dikafani gitu ya. ya, Orang mati ya. ya, Berarti nyawa dong ya. nyawa. Iya. Orang bekerja, orang ngawi 10 orang mau di sini, entah mau apa yang tujuannya saya nggak tahu. Ada katanya ada ular di situ. Saya tebak, kamu tadi mikir takut ular ya?
Iya Pak, iya. Makanya di sini jangan takut. Mau ke sini ya ke sini. Minta apapun, kamu minta rezeki, minta awake sak keluarga seger waras selamat bisa. Kalau kamu tujuan ke sini cuma ikut-ikutan terus kamu ke sini tujuan ke sini takut apa-apa. Takut macan di sini ada macan di sini. Takut pada kera di sini banyak keranya datang. Jangan takut apapun kalau mau kemana saja. Jadi tempat ini tuh sangat connect dengan hati perasaan orang yang datang di tempat ini. Rasa takut apapun bisa muncul. Itu pasti terwujud. Pasti. Takut melihat ular, muncul ular. Takut monyet, muncul monyet. Takut macan pun akan muncul macan. Ya. Namanya juga Gua Sigolo-golo. Sigolo-golo. Segala-galanya bisa terwujud. Kula rumiyin nak kepengin dadi dukun, gak oleh dukun, non dukun gak iso turu. Kepengin sugih, Pak Japaril sugih wis delok anake dadi bupati. Iku lho gurung sugih Pak Japaril. Wong sugih ngono sing ngarani kancane. Kon besok lho diarani wong sugih. Semua sugih ngono sing ngarani ngono kancane, wong sing ngarani. Awake dhewe lho gak iso ngrasakno awakmu. Besok ta kon diarani wong sugih lah gak iso ngrasakno sugihmu piye. Nggih. Hakikatnya seperti itu nggih Pak Menteri. Orang kaya itu yang menilai orang lain kan gitu ya. Dirinya sendiri tidak bisa menilai kalau saya ini kaya kan. Nggak bisa merasakan, nggak bisa seberapa kurang. Sebenarnya nilai dari kekayaan sendiri itu adalah nikmat. Orang yang pandai bersyukur dan mensyukuri nikmat itulah orang kaya. Dikasih uang segini cukup, rezeki segini cukup kan gitu. Itu kan orang kaya. Orang kaya itu. Nggih, tapi kalau orang yang serba bahasa Jawanya kemaruk, kufur dengan nikmat, semua kurang meskipun sudah diberi pesawat, punya mobil, punya rumah banyak, tetap miskin karena apa? Kufur nikmat kan ngoten nggih. Nilai kekayaan adalah pada diri kita sendiri. Pandai bersyukur itulah orang kaya kan ngoten. Orang kaya banyak pikirannya yang sabar nerimo, sing pandumi Gusti niku mung orang kaya. Dan kekayaan yang paling berharga itu adalah sehat jasmani dan rohani. Kan ngoten nggih Pak Mesri. Sehat sak keluargane enggak ada apapun halangan. Di sebuah gua yang dinamakan Gua Sigolo-golo yang ikut Dusun Seranten, Desa Panglungan, kecamatannya ikut Wonosalam. Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ini gua ini berada di atas tebing yang aksesnya keren sekali, harus merayap seperti nyemot melewati akar. Kita hari ini sudah berhasil sampai di sini dan terima kasih Pak Misri jenengan sudah berkenan meluangkan waktu mengantar kami untuk review datang langsung ke Gua Sigolo-golo ini yang dimana menurut Pak Misri disinilah Mahapatih Gajah Mada terakhir melakukan pertapaan yang diduga sampai saat ini. Mungkinkah itu khodamnya atau gaibnya? Yang jelas Mahapatih Gajah Mada itu sering muncul dan Pak Misri sendiri pernah menjumpai sosok tinggi besar yang wajahnya mirip di film-film yang diduga itu adalah Mahapatih Gajah Mada. Pak Misri, mugi panjenengan pinaringan sehat selalu, dipanjangkan umur yang panjang dan berkah. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Tunggu Pak Misri nggih. Amin. Di tempat yang keramat ini tidak lupa saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan dan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tayangan yang kami tayangkan di video kali ini maupun narasi yang kami sampaikan. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Semoga tayangan kali ini bisa menambah wawasan dan menjadikan hiburan untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.